Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Buaya dan ayam. Ayam merasa sangat kehausan. Seharian ia bekerja mencari makan. Tapi ia lupa bahwa air di rumahnya sudah habis. Ayam lalu pergi ke sebuah sungai di dekat rumahnya. Saat hendak mengambil air, rupanya ada seekor buaya yang mengintainya. Ayam tak menyadari itu. Hap, buaya berhasil mencengkeram ayam. Tentu saja ayam sangat ketakutan. Akhirnya kena juga kau, seru buaya. Hari ini aku bisa makan dengan kenyang. Ayam terus meronta-ronta. Ia meminta buaya untuk melepaskan cengkramannya. Tolong jangan makan aku, saudaraku, serunya. Buaya jadi bingung. Ayam menyebut dia sebagai saudaranya. Buaya tak mungkin memakan saudara sendiri. Buaya pun melepaskan ayam. Ayam segera mengambil air minum lalu pulang. Sedangkan buaya masih memikirkan perkataan ayam. Kenapa ayam itu menyebutku sebagai saudaranya? Apakah benar ia adalah saudaraku? Gumam buaya. Hari berikutnya, ayam kembali lagi mengambil air di sungai. Ia tahu buaya tidak akan memakannya. Ia sudah memiliki jurus ampuh agar buaya tak memangsanya. Di sungai itu, buaya pun langsung menangkap ayam kembali. Perutnya sudah sangat lapar. Ia berpikir kali ini ayam tak dapat membohonginya lagi. Hei saudaraku, kau adalah buaya yang baik. Tak ada buaya yang memakan saudaranya sendiri, seru ayam. Lagi-lagi buaya mengurungkan niatnya memakan ayam. Benar yang ayam katakan, buaya yang baik tak mungkin memakan saudaranya sendiri. Tapi buaya tetap bingung. Ia berniat menemui raja hutan untuk menanyakan hal ini. Tapi saat hendak pergi, buaya bertemu dengan temannya. Kau mau pergi kemana temanku? Tanya salah satu buaya. Aku mau menemui raja hutan. Ada yang mau aku tanyakan kepadanya. Jawab buaya. Teman buaya menanyakan hal apa yang akan ditanyakan kepada raja hutan. Buaya lalu menjelaskan permasalahannya. Ia ingin tahu apakah benar ia dan ayam bersaudara. Raja hutan pasti bisa menjelaskan ini padaku, ucap buaya. Namun teman buaya justru tertawa. Ia pun menasihati sahabatnya itu. Kau jangan menemui raja hutan. Jika kau menemuinya, kau akan membuat malu dirimu sendiri. Iya, ayam sama seperti kita berasal dari telur. Jadi dia menganggap kita sebagai saudaranya. Nah, kau tertipu oleh ayam, balas sang teman. Buaya sungguh geram dengan ayam. Esok, jika ia melihat ayam ke sungai lagi, ia tidak akan melepaskannya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Putri yang pemalu. Di sebuah kerajaan pada zaman dahulu,
Seorang raja memiliki seorang putri yang akan mewarisi tahta ayahnya. Sayangnya putri itu sangat pemalu. Ia tidak pernah mau keluar dari kamar. Sepanjang hari ia selalu mengurung dirinya di kamar. Suatu pagi, pengurus istana masuk ke kamar sang putri. Tuan putri, nanti siang akan diadakan jamuan untuk kerajaan tetangga. Raja menyuruh saya untuk mempersiapkan tuan putri mengikuti jamuan tersebut, ucap pengurus istana. Haruskah aku mengikuti jamuan itu? Tanya sang putri. Tuan putri harus ikut, karena ini acara istana. Bukankah tuan putri adalah pewaris kerajaan? Tuan putri harus terbiasa dengan acara seperti ini, jawab pengurus istana. Putri menghela nafas. Sebenarnya ia tak ingin mengikuti jamuan itu. Namun yang dikatakan pengurus istana ada benarnya. Bila ia tidak mulai belajar, bagaimana ia akan memimpin kerajaan? Acara jamuan pun berlangsung. Dua keluarga kerajaan sudah berkumpul di ruang jamuan. Tinggal sang putri yang belum datang. Di mana tuan putri? Tanya pangeran dari kerajaan tetangga. Mungkin masih di kamar, biar pengurus istana memanggilnya, ucap raja. Raja pun menyuruh pengurus istana untuk memanggil sang putri. Setelah lama menunggu, akhirnya sang putri datang juga. Persis seperti yang raja katakan, sang putri amat pemalu. Mengapa putri itu sangat pemalu, padahal ia sangat cantik? Bisik pangeran kepada Pati. Aku pun tak tahu, mungkin ada luka yang ia sembunyikan, jawab Pati. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya pangeran. Batalkan perjodohan ini. Ia tak mungkin menjadi permaisuri. Permaisuri tak boleh pemalu, saran Pati. Akhirnya perjodohan pun dibatalkan. Acara jamuan sengaja diadakan untuk memperkenalkan pangeran dan putri. Namun putri yang amat pemalu membuat pangeran tak jadi meminangnya. Sungguh, putri merasa menyesal. Padahal pangeran itu sangat tampan. Ia pun ingin menikah dengan pangeran itu. Namun nasi telah menjadi bubur. Rasa malunya telah menggagalkan perjodohannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah jangan jadi anak yang pemalu, karena malu hanya akan menghambatmu dan bisa membuatmu tidak memiliki teman. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Monyet yang ingin terbang. Seekor monyet bergantung di pohon saat seekor burung merpati terbang di atasnya. Monyet itu memanggil burung merpati tersebut dan mengajaknya bicara. Burung merpati itu pun turun dan bertengger di dahan pohon. Ia berada di samping si monyet. Ada gerangan apa kau memanggilku monyet? Tanya merpati. Sebenarnya aku cemburu melihatmu. Kau memiliki sayap dan bisa terbang kemanapun kau suka. Kau juga punya bulu yang putih dan indah. Semua orang menyukaimu, kata si monyet. Kau tidak boleh cemburu padaku. Bukankah kau juga memiliki tangan yang kuat dan kemampuan melompat luar biasa?
Kau juga memiliki ekor yang panjang yang sangat indah, kata merpati. Tapi aku ingin terbang sepertimu, kata monyet. Kita harus mensyukuri apapun yang diberikan kepada kita. Ini adalah bentuk terbaik yang Tuhan ciptakan untukmu. Setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangan, jawab merpati. Andai suatu hari saja aku bisa berubah menjadi burung sepertimu, aku ingin terbang, ucap monyet. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Tubuh monyet berubah menjadi burung merpati. Ia bisa terbang. Ia sangat senang. Lihat merpati, aku sama sepertimu. Tuhan mengabulkan permintaanku, ucap monyet dengan bangga. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke sana kemari. Hati-hatilah jika terbang, bisa jadi ada burung yang lebih besar mengejarmu. Jangan sembarangan bertengger di pohon, perhatikan baik-baik apa ada ular bersarang di atasnya. Ingat merpati. Monyet tidak menggubris kata-kata merpati. Ia terbang berjam-jam hingga perutnya lapar. Ia melihat sebuah pohon apel di tengah hutan. Ia pun turun dan bertengger di dahan pohon. Ia menikmati buah apel. Tanpa disadarinya, seekor ular mendekatinya. Setelah dekat, ular itu menyambar kakinya. Monyet berusaha melepaskan diri. Setelah berusaha, kakinya bisa lepas namun terluka parah. Ia sangat menyesal karena tidak mendengar nasihat merpati. Ia juga menyesal karena tidak mensyukuri tubuhnya yang berbentuk monyet. Ia rindu menjadi monyet lagi. Monyet segera meminta kepada Tuhan untuk dikembalikan seperti semula. Doanya dikabulkan. Ia berubah menjadi monyet. Namun, ia tidak bisa melompat dengan lincah karena kakinya terluka. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kita harus mensyukuri apapun yang diberikan kepada kita, dan kita tidak perlu cemburu pada apa yang diberikan kepada orang lain, karena setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.